Sebelum akses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memeliharakannya dan insya Allah selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa alhamdulillah kita telah dikaruniakan oleh Allah umur, tambahan umur. Setiap tahun kita bertambah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di bulan Rajab yang sebentar lagi kita akan juga mendapatkan karunia Allah bulan suci Ramadan. Bulan Rajab adalah kunci bagi terbukanya bulan suci Ramadan. Pada kesempatan yang baik ini kita akan menyegarkan kembali ingatan kita berkaitan dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita dalam menyambut bulan suci Ramadan dan diawali dengan bulan Rajab ini yang kita sudah berlangsung pada pekan pertama bulan Rajab. Saya izin untuk men-share bahan kajian kita keutamaan bulan Rajab dan upaya memenuhi perintahnya di bulan Rajab. Bapak Ibu sekalian, bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang telah Allah tetapkan dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan satu penyebutan bulan haram. Bulan haram, makna haram di sini adalah suci. Jadi bulan haram adalah bulan suci. 4 bulan di antara 12 bulan yang telah Allah takdirkan dalam kehidupan manusia di muka bumi. 4 bulan ini yang disebut bulan haram. Dan salah satu di antara 4 bulan itu adalah bulan Rajab. Yang hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Kita bisa tengok firman Allah di dalam Al-Quran berkaitan dengan bulan haram yang di dalamnya atau salah satunya adalah bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Surat At-Taubah ayat ke-36. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam setahun.
dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Subhanallah, Allah telah menciptakan langit dan bumi ini dan ukuran waktunya Allah telah tetapkan dalam 1 tahun 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Di antara 12 bulan itu adalah 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jangan menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan di antara 4 bulan itu adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Bulan Rajab, bulan yang hari ini kita memasukinya, adalah di antara bulan yang Allah perintahkan, jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Kita dilarang berbuat zalim di bulan yang 4, termasuk di bulan ini, bulan Rajab. Bukan berarti bahwa hanya bulan ini kita berbuat zalim, sedangkan bulan yang lainnya tidak. Tetapi penjelasan dalam tafsir juga penjelasan Nabi SAW. 12 bulan itu kalian dilarang berbuat zalim. 12 bulan itu kalian dilarang berbuat zalim. Dan lebih khusus lagi, larangan itu menjadi dilipat gandakan dosanya dan diberikan ganjaran berlipat ganda bila kalian dapat di bulan itu lebih mengendalikan diri dari berbuat zalim. Akan tetapi walaupun Allah melarang kalian berbuat zalim, khususnya kezaliman pada sesama, akan tetapi berperanglah menghadapi kaum musyrikin sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Di sini ada pengecualian untuk qisas. Apabila orang itu menzalimi kamu, maka kalau kamu ingin membalas, Allah memaafkannya. Dan bila mereka memerangi kamu, maka Allah membiarkan kamu membalas peperangan itu. Ini bagian dari hukum qisas. Sebagaimana secara umum kita telah maklumi di dalam surat An-Nisa 148, di mana Allah SWT menegaskan Allah tidak menyukai ucapan-ucapan buruk yang dilontarkan kepada seseorang. Akan tetapi bila orang itu dizalimi dengan ucapan buruk, kemudian dia membalas dengan ucapan yang serupa, Allah memaafkannya. Nah, ini adalah hukum qisas. Demikian pula di bulan Rajab semacam ini, kalau kita dizalimi maka dibolehkan kita membalasnya, tetapi bila tidak dalam bentuk membalas atau qisas, hendaklah kita menjaga diri dari menzalimi orang lain. Inilah perintah utama di bulan Rajab. Jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang keempat. Di sini disebutkan menzalimi diri kamu, ya seolah-olah menzalimi diri sendiri. Sesungguhnya orang-orang di sekitar kita adalah diri kita sendiri. Wala talmizu anfusakum. Ketika Allah menyampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka Allah menyampaikan orang-orang mukmin itu seperti satu bangunan, satu diri, satu tubuh, ya, satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka seluruh badan boleh jadi demam, katanya. Artinya ikut merasakan sakit. Itulah persaudaraan mukmin, persaudaraan hamba-hamba Allah yang beriman. Mereka sebagai satu tubuh. Ayat ini ditafsirkan, jangan kamu menzalimi diri kamu sendiri, maksudnya jangan kamu berbuat zalim pada sesama yang akibat buruknya akan menimpa dirimu, sehingga pada dasarnya kamu menzalimi dirimu sendiri.
Jadi perintah utama di bulan haram dan diantaranya bulan Rajab, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Maksud jangan berbuat zalim di setiap bulan darinya, tetapi dikhususkan dari 4 bulan, Allah menetapkan 4 bulan suci ini. Mengagungkan kehormatan-kehormatan bulan suci ini, menjadikan dosa di dalamnya berlipat ganda. Dan amal soleh pahalanya lebih besar dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Di dalam tafsir Imam Qatadah bin Di'amah, beliau menyebutkan, amal soleh lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan haram. Yakni khususnya berkaitan dengan amal soleh terhadap sesama. Amal soleh di bulan haram lebih dilipat gandakan dibanding amal soleh di bulan-bulan lainnya, khususnya terkait dengan hubungan sesama, interaksi dengan sesama. Sebagaimana kezaliman di bulan-bulan haram seperti bulan Rajab ini lebih besar dosanya dibanding dengan kezaliman yang dikerjakan di bulan-bulan lain. Meskipun secara umum kezaliman adalah dosa yang besar. Di bulan-bulan lain pun dosanya besar menzalimi orang lain. Tetapi khusus di bulan Rajab lebih besar lagi dosanya. Seperti Allah tetapkan waktu-waktu semisal ibadah sholat malam, tentu kita maklum besar pahalanya. Tetapi bila sholat malam itu, ibadah sholat malam dikerjakan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka lebih besar lagi pahalanya. Membaca Quran di setiap malam besar pahalanya. Apabila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, jauh lebih besar lagi pahalanya. Orang sholat di masjid-masjid besar pahalanya. Tetapi dia sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih besar pahalanya. Allah lah yang melipat gandakan pahala-pahala. Dikaitkan dengan tempat seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau dikaitkan dengan waktu malam Lailatul Qadar, ya, bulan Ramadan dan sebagainya, termasuk di dalamnya bulan Rajab, di mana kezaliman akan diganjar dengan dosa yang lebih berlipat dan berbuat baik pada sesama khususnya juga diganjar dengan ganjaran yang berlipat. Ada 4 bulan yang dijelaskan oleh Nabi berkaitan dengan bulan suci atau bulan haram ini di luar Ramadan. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang harus dijaga. 3 bulan berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab Mukhtar, yang terdapat di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Adapun 12 bulan Hijriyah yang Allah telah tetapkan itu, 4 bulan diantaranya bulan haram. 12 bulan itu adalah yang pertama bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk bulan haram. Dan ujungnya Dzulhijjah juga termasuk bulan haram. Jadi dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bulan ke-7 inilah yang dinamakan bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban, bulan yang akan datang ini dinamakan bulan Sya'ban. Dan berikutnya kita memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan yang terakhir Dzulhijjah, di mana kaum muslimin menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dalam firman Allah lainnya, dalam surat Al-Baqarah 217, juga masih berkaitan dengan bulan haram ini. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fi kabir. Mereka bertanya kepadamu
tentang berperang pada bulan haram. Berperang adalah bentuk permusuhan, ya. Bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, katakanlah berperang dalam bulan haram adalah dosa besar. Walaupun berperang di bulan-bulan lain juga kalau konteksnya permusuhan bukan pembelaan diri adalah haram. Tetapi di bulan haram, di antaranya bulan Rajab, lebih besar lagi dosanya. Dosa besar Allah tetapkan. Ini berkaitan dengan mengawali peperangan. Tetapi bila tadi dalam konteks kita mengkisos, membela diri, membalas, dan sebagainya, Allah SWT membolehkan sebagaimana dalam surat At-Taubah 36. Ya, bila kalian diperangi, maka kalian menyiapkan diri untuk membela diri dan memerangi balik, itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat yang lain, surat Al-Baqarah 194, Allah cantumkan pula penjelasan berkaitan dengan bulan haram ini. As-sahrul haramu bis-sahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram dengan bulan haram. Dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisas. Nah, ini dalil yang membolehkan tadi membalas di bulan haram, yang pada dasarnya bulan ini nggak boleh kita berinisiasi untuk melakukan kezaliman. Tapi kalau untuk bertahan dan membalas kezaliman diberikan oleh Allah kesempatan. Karena kalau tidak, maka orang jahiliyah dahulu tahu bahwa orang beriman itu kalau masuk bulan haram nggak mau berperang, tidak mau menzalimi orang, ya, tidak mau menzalimi orang. Itu sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kemudian orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat jahat, selalu menunggu bulan Rajab untuk mereka menimpakan kezaliman kepada orang-orang beriman. Yang kemudian orang beriman nggak mau membalasnya, maka Allah turunkan ayat, tidak apa-apa kalau kamu didahului, dizalimi, kemudian kamu membela diri, maka Allah bolehkan walaupun itu di bulan haram atau di bulan Rajab yang Allah melarang kamu berbuat zalim pada sesama. Nah, ayat berikutnya ini, oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu di bulan Rajab, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Jika dia menzalimi kamu, maka kamu ingin membela diri, maka balaslah kezaliman itu dengan yang seimbang. Kalau kamu dicaci dengan cacian tertentu, maka kalau kamu berkeinginan membalas, masih dibolehkan dalam konteks kisos. Tapi kalau kalian memaafkan, lebih utama ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita membalasnya dibolehkan walaupun di bulan haram semacam ini, yakni bulan Rajab. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lainnya, surat Al-Ma'idah ayat 2, juga mencantumkan berkaitan dengan bulan haram. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airillah wala syahral haram. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah. Apa-apa dari waktu atau tempat atau sesuatu yang lain yang dikaitkan dengan Allah untuk syiar-syiar agamanya. Jangan kau melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Di antara syiar Allah adalah bulan-bulan haram. Hormati Allah dengan cara menghormati bulan-bulan haram. Di antaranya bulan Rajab. Bagaimana cara menghormatinya? Memenuhi perintah Allah di bulan itu. Apa perintahnya? Jangan kalian di bulan itu berbuat zalim, khususnya berbuat zalim pada sesama. Tingkatkan kebaikanmu terhadap sesama di bulan Rajab. Jangan kamu menyakiti orang di bulan Rajab khususnya. Ya, ada 4 bulan, tapi saya sebut bulan Rajab karena
kita saat ini sedang memasuki bulan Rajab. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yakni jangan menyakiti, jangan menzalimi sesama, tingkatkan kebaikan-kebaikanmu pada sesama di bulan Rajab ini, yaitu di antara bulan-bulan haram. Inilah esensi perintah Allah di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali mengkhususkan ibadah mahdah di bulan Rajab atau bulan haram. Ibadah mahdah seperti halnya sholat khusus, puasa khusus, zikir khusus tidak ada. Konsentrasi yang ingin disampaikan berkaitan dengan perintah di bulan Rajab adalah berkaitan dengan sesama. Jangan berbuat zalim pada sesama. Jadi lebih dikuatkan dengan hablum minan nas. Hablum minan nas yang dikuatkan. Imam Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan, janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam seluruh bulan. 12 bulan nggak boleh kita berbuat zalim. Kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram. Dan Allah pun mengagungkan kemuliaan bulan-bulan itu. Allah menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar. Demikian pula Allah pun menjadikan amal soleh dan ganjaran yang didapatkan di dalam bulan itu lebih besar pula. Demikian pula saya nukilkan dari tafsir Imam Tobari. Beliau menyampaikan dalam kitab tafsirnya berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 36 yang telah disebutkan di atas. Sesungguhnya Allah telah memilih di antara makhluk-makhluknya hamba-hamba pilihannya. Sebagaimana pilihan Allah untuk menetapkan rasul-rasulnya, para nabinya, memilih para utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Dia memilih satu firman agar hambanya bisa mengingatnya. Memilih tempat dari wilayah bumi untuk digunakan melakukan sholat seperti masjid-masjid. Dan di antara bulan-bulan yang ada, Allah pun telah memilih bulan Ramadan dan bulan-bulan haram. Dia memilih hari Jumat di antara hari-hari lainnya yang lebih utama untuk menjalankan sholat ibadah Jumat misalnya. Memilih malam-malam tertentu, yaitu malam Lailatul Qadar di antara malam-malam yang ada. Maka mulialah segala yang dimuliakan oleh Allah. Baik tempat, waktu, manusia yang dimuliakan, maka mulialah dia. Karena menurut pandangan orang yang memiliki pemahaman dan akal yang baik, bahwa sesuatu itu menjadi agung, mulia, karena diagungkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan tentang adanya hari, bulan, waktu, ya, tempat, manusia yang dipilih oleh Allah, yang dibedakan atau dimuliakan lebih dari yang lain. Dan salah satunya adalah bulan, 12 bulan yang Allah ciptakan. Kemudian Allah memilih 4 bulan dan lebih khusus lagi bulan Ramadan, ya, sebagai bulan suci yang dikhususkan. Imam Mukatsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan, Allah berfirman, jangan kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu. Maksudnya pada bulan-bulan haram. Karena dosa pada bulan-bulan tersebut lebih kuat dan lebih parah dibandingkan pada bulan-bulan selainnya. Sebagaimana kemaksiatan contohnya di tanah suci atau Madinah, Mekah dan Madinah, dilipat gandakan dosanya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 25.
Dan barang siapa yang bermaksud di dalam kota suci melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Demikian pula kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram juga bertambah berat kadar dosa yang dilakukan. Dalam tafsir Asy-Sya'di, kitab tafsir Karimur Rahman, beliau menafsirkan, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, maksudnya dalam ketetapan dan takdirnya ialah 12 bulan. Yaitu bulan-bulan yang sudah dikenal. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dinamakan bulan haram, yakni bulan suci, karena kemuliaannya yang lebih dan dilarangnya melakukan perang di dalamnya. Dilarang menyakiti sesama, maka jangan kalian menzalimi di dalamnya. Ya. Inilah yang diperintahkan Allah dalam surat At-Taubah di antaranya ayat 36. Maka jagalah diri kalian dari menganiaya diri kalian di bulan tersebut. Karena kemuliaan 4 bulan lebih tinggi dan karena kezaliman yang dilakukan dalam 4 bulan tersebut lebih berat pelanggarannya dibandingkan dengan jika kezaliman dilakukan pada bulan selainnya. Diiringi dengan larangan berbuat zalim di setiap waktu. Termasuk larangan berbuat zalim adalah larangan berperang di 4 bulan haram tersebut. Ini tafsir Karimur Rahman dari Imam Asy-Sya'di. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, bahwa di antara keutamaan yang telah Allah tetapkan bagi bulan-bulan haram ini, yang pertama, dilipat gandakannya pahala bagi seorang yang mengerjakan amalan soleh, sehingga seorang hamba akan lebih giat melakukan amal kebajikan pada bulan-bulan tersebut. Begitu pula perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya menjadi lebih besar di sisi Allah, sehingga hamba bisa meraih ketakwaan yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya, dengan semakin menjauhi kemaksiatan. Dengan demikian kebahagiaan, ketentraman, dan keselamatan dunia akhirat diharapkan dapat terwujud. Para ulama bersepakat bahwa keempat bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Selain Ramadan yang tentu bulan Ramadan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah karena di dalamnya Allah tetapkan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Lata'uf Al-Ma'arif menyebutkan, sesungguhnya Allah telah memulai waktu yang setahun dengan bulan haram, yakni bulan Muharram, lalu menutupnya dengan bulan haram, yakni akhir tahun itu Dzulhijjah dalam tahun-tahun Hijriah. Dan tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah melebihi bulan haram. Sebagian ulama salaf mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Ya, kita tahu ini berurutan. Bulan Rajab, sekarang ini bulan Rajab, bulan depan disebut bulan Sya'ban, dan bulan berikutnya adalah Ramadan. Bulan Rajab, bulan menanam. Bulan Sya'ban, bulan menyiram. Dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Ulama besar lainnya, Imam Ibnu Rajab berkata, bulan Rajab adalah kunci bagi terbukanya bulan kebaikan dan keberkahan, yakni Ramadan. Seorang mukmin yang dia telah memiliki kuncinya bulan Ramadan, dan itu dia harus cari di bulan Rajab. Kalau dia ingin memanen di bulan Ramadan, dia harus menanam di bulan Rajab. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membuka kunci Ramadan, untuk memanen di bulan Ramadan.
dengan menanam di bulan Rajab berupa tanaman-tanaman tidak menzalimi sesama dan berbuat baik pada sesama. Kita ingat bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu sabdanya. Ketika Nabi ditanya oleh beberapa sahabat yang mendatanginya. Yang sahabat itu melapor, "Ya Rasulullah, ada fulanah, ada seseorang yang kami lihat dia rajin sholatnya, dia rajin puasanya, bahkan dia telah berhaji. Akan tetapi orang tersebut, ya Rasulullah, tidak bisa menjaga lisannya dari menyakiti sesama. Tidak bisa menjaga lisannya dari menyakiti dan menzalimi sesama. Bagaimana keadaannya ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, bila dia tidak bertobat, maka ia tidak beruntung di akhirat. Bila tidak bertobat, ia tidak beruntung di akhirat. Kemudian ditanyakan kembali kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ada orang yang lain. Dia hanya menjalankan amal kewajiban-kewajibannya seperti kewajiban sholatnya, kewajiban puasanya, kewajiban hajinya. Hanya bersedekah dengan ala kadarnya. Tapi ia pandai menjaga lisannya dari menyakiti sesama." Maka Nabi SAW menjawab, dia beruntung di akhirat. Dia akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menggambarkan begitu pentingnya untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat dengan tidak menyakiti sesama. Menahan diri dari menyakiti sesama dan selalu berbuat baik pada sesama. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak dari kalangan kemudian kaum muslimin yang ingin mengalihkan amalan bulan Rajab yang ayat-ayat yang telah dibacakan tadi menjelaskan untuk kita tidak berbuat zalim, khususnya pada sesama. Dan hendaklah kita berbuat kebaikan di bulan ini, khususnya pada sesama. Ingin dialihkan dengan ibadah-ibadah khusus yang melupakan justru perintah Allah, jangan kamu menzalimi sesama. Maka diperbanyaklah amal-amal ibadah khusus. Sholat ada 100 rakaat sholat. Jadi bulan Rajab katanya ada sholat 100 rakaat. Kemudian ada puasa yang seminggu pertama puasa. Ini amalan-amalan yang tidak bersumber dari Nabi SAW. Dan amalan-amalan ini muncul dalam rangka untuk mengalihkan manusia, khususnya orang-orang beriman, dari memahami perintah Allah atau larangan Allah di bulan Rajab yang ingin membangun hubungan kebaikan dengan sesama. Fala tadlimu anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim di bulan haram ini, di bulan Rajab khususnya, terhadap sesama. Inilah penanaman kita. Ulama salaf ini menyatakan bulan Rajab bulan menang. Dan tanamannya itu adalah hendaklah kalian berbuat baik pada sesama. Cegahlah dirimu dari menyakiti sesama. Karena kita akan sama-sama masuk surga. Orang yang kita sudah jelaskan, orang-orang yang siddiqin adalah bukan orang yang sendirian. Tapi siddiqin adalah orang-orang yang mengajak orang lain soleh, sama-sama masuk surga. Bukan sendirian masuk surga, gak peduli orang lain. Itu siddiqin. Dan demikian juga untuk kita bisa menyambut Ramadan. Ramadan ini perlu support keluarga, support sesama,
support lingkungan, support sahabat semuanya. Alhamdulillah di tahun-tahun, alhamdulillah tahun yang lalu paling tidak, bagaimana alhamdulillah kita dikarunia Allah karena kebersamaan, kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa tadarus dengan baik, ya kita bisa mengisi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dengan topangan sama-sama di antara kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling tolong menolong untuk menopang agar kita bisa beribadah maksimal di bulan suci Ramadan. Nah, untuk bisa beribadah maksimal di bulan suci Ramadan perlu kebersamaan. Lah lingkungan ini sangat dibutuhkan untuk kebersamaan. Makanya di bulan Rajab kita disuruh jangan kamu berbuat zalim. Bangunlah kebaikan-kebaikan dengan lingkungan. Bangunlah kebaikan-kebaikan dengan sesama. Kalau ini sudah terbangun, itulah tanaman. Kemudian kamu siram. Nah, di bulan Sya'ban barulah kita memulai berupaya meningkatkan, melatih diri untuk berpuasa. Ya, nah dari Aisyah, istri Nabi SAW, beliau menyampaikan, tidak aku jumpai bulan di mana Nabi lebih banyak melaksanakan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Nah, Nabi sudah menyiapkan diri di bulan Sya'ban dengan melatih dengan puasa-puasa sunnah. Tentu puasa sunnah di bulan Sya'ban tidak ada kekhususannya, tetapi hanya intensitasnya yang kita perbanyak, yaitu puasa Senin Kamisnya, atau puasa Daudnya, atau membayar qadha puasa di tahun lalu yang belum terbayar, ini kita laksanakan di bulan Sya'ban. Sehingga lebih banyak puasa-puasa baik qadha maupun sunnahnya yang kita lakukan di bulan Sya'ban untuk mempersiapkan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram dan akhirnya di bulan Ramadan kita melakukan amal-amal kebajikan itu dengan semangat, dengan mudah, dan itulah panenan kita mendapatkan kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu, bulan Rajab adalah kunci bagi terbukanya kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan. Dan kunci itu adalah berbuat kebaikan pada sesama dan tidak berbuat zalim pada sesama. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan tentang amalan ini. Tidak berbuat zalim pada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku, kata Allah, ini hadis qudsi, mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku telah menjadikan kezaliman di antara kalian sebagai perkara yang diharamkan. Maka jangan kalian saling menzalimi. Jangan kalian saling menzalimi. Ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik bulan haram, mengapa bulan tersebut dinamakan bulan haram? Bulan haram dimaknai oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dengan dua hal. Yang pertama, pada bulan itu diharamkan berbuat berbagai bentuk kezaliman, khususnya pada sesama. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan lainnya, karena mulianya bulan itu. Demikian pula pada bulan itu sangat baik untuk melakukan amal ketaatan, khususnya kebaikan pada sesama. Jadi larangan berbuat zalim khususnya pada sesama, dan melakukan ketaatan khususnya kebaikan pada sesama. Dalam penjelasan ulama lainnya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah menghususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan kezaliman pada bulan tersebut dosanya lebih besar. Amal soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Allah SWT berfirman yang dinukil oleh Ibnu Abbas dalam surat Al-Hajj ayat 25. Orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah.
dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya, yakni dalam Masjidil Haram, melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Adapun pengertian zalim adalah secara bahasa meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Secara umum makna zalim adalah segala suatu perbuatan jahat atau perbuatan aniaya, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri atau kepada makhluk lainnya. Ya. Kepada makhluk lain juga dikatakan zalim kalau kita tidak menempatkan pada tempatnya. Kalimat zalim bisa digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan, dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kurang lebih 200 ayat yang khusus membicarakan dan menjelaskan hal yang berkaitan dengan zalim atau kezaliman. Berbuat zalim adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fayuwaffiyahum ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala amal-amal mereka dengan sempurna. Dan Allah sangat benci kepada orang-orang yang zalim. Dan sekali lagi, bulan Rajab ini adalah bulan membangun agar kita tidak berbuat zalim pada sesama. Fala tadlimu anfusakum, dan hendaklah kita perbaiki untuk merekrut berbuat baik pada sesama. Dalam ayat yang lain, itulah hukum-hukum Allah, jangan kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang yang zalim. Tentu panduan untuk tidak menganiaya sesama adalah hukum-hukum Allah. Ya. Perintah-perintah Allah atau larangan-larangan Allah yang telah banyak diungkapkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW berkaitan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat zalim juga diartikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab fatwanya. Segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang melampaui batas, yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah, baik dengan cara menambah atau mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan waktu, dengan tempat, dengan letak, dengan mau sifat dari perbuatan yang melampaui batas tersebut. Dan itu berlaku untuk masalah yang berkaitan dengan ibadah hablum minallah maupun hablum minan nas, atau hubungan dengan sesama, yaitu hablum minal alam, entah itu dalam skala kecil maupun besar, tampak atau tersembunyi. Secara garis besar, bentuk-bentuk kezaliman, ada kezaliman terhadap Allah, ada kezaliman terhadap sesama, ada kezaliman terhadap makhluk lain. Kezaliman kepada Allah, mempersekutukan Allah, mendustakan Allah, menyembunyikan kebenaran, menyalahi janji. Kemudian fasik, menyalahgunakan jabatan, menyalahi amanah, mengambil hak orang lain, menyakiti sesama, mengingkari Rasulullah, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah. Itu semua masuk dalam definisi umum kezaliman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya darah-darahmu, harta-hartamu, dan kehormatanmu diharamkan atas kamu sekalian.
Nabi mengingatkan pula tentang orang yang bangkrut dalam berbuat kezaliman pada sesama. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat berkata atau menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah yang tidak punya uang dan harta benda. Ini jawaban dijawab oleh sahabat. Nabi kemudian mengklarifikasi dengan jawaban beliau, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, pahala zakat. Namun dia pernah mencaci si Anu, makan harta si Anu, menumpahkan darah, memukul orang lain, maka diputuskanlah perkara orang tersebut dengan diambil sebagian dari pahala kebaikannya, dari pahala sholatnya, dari pahala puasanya. Lalu seorang lagi dengan pahalanya juga diambilkan darinya. Dan jika pahalanya telah habis sebelum menyelesaikan kewajiban-kewajiban atasnya, yakni atas kezaliman-kezaliman pada sesama yang dia lakukan, maka diambillah dosa orang-orang yang dizalimi, diambillah dosa dari orang-orang yang dizalimi, ditimpakan kepadanya. Maka yang tadinya hamba ini dapat pahala banyak dari puasanya, dari sholatnya, terkuras habis untuk membayar sebagai kompensasi dari pahalanya dan ditimpakan kembali ke dosa orang-orang yang dizalimi kepadanya. Sehingga lebih berat dosa daripada pahalanya, yang Nabi kemudian mengakhiri dengan kalimat, kemudian ia dicampakkan ke neraka. Karena dosanya lebih besar. Dosa terhadap sesama lebih besar umumnya dari amal-amal kebaikan yang hablum minallah. Selain dari yang wajibnya seperti sholat, puasa Ramadan, haji. Nah ini oleh karenanya setelah kita menjaga rukun Islam yang 5, yaitu syahadatnya, tauhidnya, ibadah sholatnya, ibadah puasa Ramadannya, insya Allah Allah berkahi kita dan dipanjangkan umur kita bisa mengisi bulan Ramadan yang akan datang dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Zakatnya, ibadah hajinya, kemudian kita lengkapi dengan amal-amal kebaikan pada sesama lebih utama. Dan itulah yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Nabi SAW berpesan dalam hadisnya yang lain, siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini. Jadi tidak harus menunggu hari Lebaran. Hendaknya ia meminta kehalalannya hari ini juga. Sebelum tiba hari kiamat, yang tidak akan bermanfaat lagi dinar maupun dirham. Tidak bisa dibayar dengan uang. Pada saat itu bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil seukuran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya yang dizalimi itu akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Sehingga ia menjadi orang yang bangkrut seperti dijelaskan dalam hadis yang pertama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan haram dan diantaranya bulan Rajab ini disimpulkan oleh para ulama. Di samping Allah melarang berbuat zalim pada bulan haram, Dia pun mendorong hamba beriman agar lebih banyak berbuat kebaikan di bulan haram. Wa aksinu innallaha yuhibbul muhsinin. Perintah Allah berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai hambanya yang berbuat baik. Dalam surat Az-Zariyat Allah memuji orang-orang yang berbuat baik terhadap sesama. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ia berada dalam taman-taman surga dan mata air. Sambil menerima segala pemberian Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu saat di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah mereka yang di surga Allah puji,
Sesungguhnya mereka sebelum itu saat di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Disebut terlebih dahulu berbuat kebaikan, yakni kebaikan pada sesama, baru kemudian Allah sampaikan amalan lainnya. Di dunia juga mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, yakni dia sholat malam. Jadi amalan hablum minallah, ibadah sholat malam. Tetapi disebut lebih dahulu berbuat kebaikan pada sesama. Selalu mohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Ini juga waktu yang khusus untuk istighfar sebelum subuh. Jadi ada waktu sebentar sebelum subuh, 30 menit. Ya, kita manfaatkan sebaik-baik memanfaatkan waktu sebelum subuh adalah istighfar. Dengan membaca istighfar. Apakah istighfar Sayyidul Istighfar atau istighfar lainnya. Memohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Fajar di sini subuh, sebelum subuh. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagia. Inilah pujian Allah kepada orang-orang yang berbuat kebaikan terhadap sesama. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu, mari kita isi bulan haram, khususnya bulan Rajab kali ini, dengan banyak berbuat baik dan mencegah diri kita dari berbuat zalim khususnya pada sesama. Allah berfirman, wa aksin kama aksanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Subhanallah. Allah menyuruh kita berbuat baik pada sesama dengan standar Allah berbuat baik kepada. Sebagaimana Allah berbuat baik. Tentu kita tidak sanggup untuk menandingi kebaikan Allah kepada kita. Tapi inilah dorongan untuk kita semangat mengoptimalkan diri dalam berbuat kebajikan pada sesama. Dan Allah lipat gandakan pahalanya apabila kebaikan-kebaikan ini kita lakukan di bulan haram dan diantaranya bulan Rajab yang hari-hari ini sedang kita lalui. Semoga dengan amal-amal kebaikan ini dan mencegah diri kita dari mengontrol diri kita dari berbuat zalim pada sesama, kita mendapatkan kuncinya keberhasilan dan kesuksesan di bulan Ramadan yang akan datang. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rizki kita, sehingga kita bisa maksimal mengisi bulan Ramadan yang akan datang dengan meraih kuncinya. Dan kuncinya adalah mari kita berbuat kebajikan terhadap sesama di bulan Rajab ini dan mencegah diri sekuat tenaga dari menyakiti sesama, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Demikian yang dapat disampaikan pada kajian pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan dan selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Silakan Ibu-Ibu, saat ini belum ada sih Pak Ustadz di chat. Ya, silakan Bapak Ibu. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Maaf Pak Bu Lili, terus nggak ada ya. Bu Sofi. Bu Sofi masih di rumah sakit ya? Belum ada Pak Ustadz yang bertanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah pelajari amalan yang diperintahkan Allah di bulan Rajab khususnya, dan seperti yang kita harapkan tadi, semoga Allah melimpahkan kepada kita kebaikan-kebaikan sehingga mengantarkan kita juga dapat melewati bulan Ramadan yang akan datang. Bulan Ramadan, bulan yang kita dinantikan orang mukmin, dan semoga kita di bulan Ramadan tahun ini pula selain bisa memaksimalkan amal-amal ibadah, puasanya, bacaan Qur'annya, zikir dan amal-amal kebaikan lainnya, kita pun mendapatkan atau meraih malam Lailatul Qadar. Insya Allah pada bulan Ramadan yang akan datang kita akan siapkan juga program bersama untuk kita sama-sama dapat bersemangat melaksanakan ibadah-ibadah dan mengisi ibadah-ibadah baik hablum minallahnya
maupun hablum minannas. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga Allah limpahkan berkah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.